Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi yang berjudul bidang khusus lainnya. Next. Anggota kami terdiri dari Ahmad Suherman, Chandra Purnama, Livia, Muhammad Taraji Arsyo, dan Ripaldi Hermawan. Next. Yang pertama ada penjelasan mengenai Embedded System Engineer. Apa sih Embedded System Engineer itu? Embedded System Engineer atau sistem tertanam adalah suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengkontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh end user atau pengguna. Jadi, sekali sistem tersebut dibuat, maka pengguna tidak dapat menambah atau mengubah fungsi yang ada. Hal ini tentu saja berbeda dengan sebuah personal komputer atau PC. Pada PC, pengguna masih bisa mengubah atau menambah fungsi-fungsi baru dengan cara memasang atau instalasi perangkat lunak yang diinginkan. Nah, sedangkan embedded engineer adalah profesi yang merancang, mengembangkan, dan mengoptimalkan embedded system itu atau sistem tertanam, yaitu sistem yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam perangkat keras yang lebih besar. Sistem ini biasanya memiliki sumber daya terbatas dan seringkali bekerja secara real-time. Nah, untuk seorang embedded system engineer ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan sistem di berbagai perangkat, mulai dari perangkat medis, otomotif, hingga IoT. Karena sistem ini seringkali beroperasi secara otomatis dan berhubungan dengan data sensitif, ada beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh, seorang embedded system engineer harus memperhatikan kepentingan umum dalam pembuatan sistemnya. Nah, yang kedua, bisa mempertanggungjawabkan secara penuh apapun yang mereka kerjakan atau mereka buat. Yang terakhir ada menjaga keamanan perangkat dan data seorang embedded system engineer harus memastikan bahwa sistem yang dikembangkannya itu bebas dari backdoor atau celah keamanan yang nanti tidak bisa dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Next. Untuk sejarahnya, embedded system engineer berawal dari perkembangan mikroprosesor pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada masa ini, komputer masih sangat besar dan mahal, sehingga para insinyur mulai mencari cara untuk mengembangkan komputer khusus yang lebih kecil, hemat daya, dan dapat menjalankan tugas tertentu secara efisien. Salah satu embedded system pertama adalah Apollo Guidance Computer atau AGC, yang digunakan dalam misi Apollo NASA untuk mengendalikan pendaratan di bulan pada tahun 1969. Pada tahun 1971, Intel merilis mikroprosesor pertama, Intel 4004, yang memungkinkan perangkat elektronik memiliki sistem komputasi sendiri. Hal ini membuka peluang bagi insinyur untuk mengembangkan sistem tertanam dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk peralatan industri, otomotif, dan medis. Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan embedded system engineer mulai terbentuk sebagai profesi yang menggabungkan elektronika, pemrograman, dan desain sistem. Pada tahun 1980-an hingga 2000-an, industri elektronik berkembang pesat dengan munculnya mikrokontroler seperti keluarga 8051, AFR, dan PIC. Para embedded system engineer mulai merancang berbagai perangkat pintar, termasuk telepon genggam, peralatan rumah tangga otomatis, dan sistem kontrol industri. Selain itu, sistem operasi tertanam seperti VxWorks dan embedded Linux mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas perangkat tertanam. Yang sekarang itu pada abad ke-21, pekerjaan embedded system engineer semakin berkembang dengan munculnya Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan AI. Perangkat seperti Arduino, Raspberry Pi, dan ESP32 memungkinkan lebih banyak insinyur dan pengembang untuk membangun solusi berbasis sistem tertanam dengan lebih mudah. Untuk tugas seorang embedded system, yang pertama, perancangan perangkat keras atau hardware design. Seorang embedded system engineer bertanggung jawab untuk memilih microcontroller, mikroprosesor, sensor, dan komponen elektronik lain yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Pemilihan komponen ini harus mempertimbangkan efisiensi daya, performa, dan kompatibilitas dengan sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, mereka juga merancang sirkuit elektronik menggunakan perangkat lunak seperti Eagle, Altium, atau KiCad guna memastikan desain yang
optimal dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Setelah desain disusun, engineer akan mengembangkan prototipe perangkat keras sebelum diproduksi secara massal guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sistem. Yang kedua ada pemrograman, firmware, dan perangkat lunak atau software development. Selain merancang perangkat keras, embedded system engineer juga bertanggung jawab dalam pemrograman firmware dan perangkat lunak. Mereka menulis kode dalam bahasa pemrograman seperti C, C++, atau Python untuk mengontrol perangkat keras dan menjalankan fungsi sistem tertanam. Pengembangan perangkat lunak ini juga mencakup penggunaan real-time operating system RTOS seperti RTOS, Zephyr, atau embedded Linux agar sistem dapat bekerja dengan efisiensi yang tinggi. Selain itu, optimalisasi kode dilakukan untuk meningkatkan efisiensi memori dan mengurangi konsumsi daya, terutama pada perangkat yang bekerja dalam kondisi terbatas. Untuk tokoh terkenalnya yaitu Steve Wozniak. Beliau lahir 11 Agustus 1950-an di San Jose, Amerika Serikat. Sejak kecil tertarik pada elektronik dan komputer. Berkat pengaruh ayahnya yang insinyur di Lockheed, ia gemar merakit perangkat seperti radio dan kalkulator, serta mendalami desain sirkuit secara mandiri. Wozniak sempat kuliah di UC Berkeley, tetapi memilih keluar untuk fokus pada teknologi. Ia bekerja di Hewlett Packard atau HP sebagai insinyur elektronik, di mana ia menguasai desain mikroprosesor, fondasi bagi karya besarnya di bidang sistem tertanam. Kontribusinya dalam embedded system pada 1975 bersama Steve Jobs. Wozniak mendirikan Apple Computer Inc. dari garasi Jobs. Perannya sebagai arsitek perangkat keras melahirkan Apple I pada tahun 1976, yaitu komputer pribadi berbasis mikroprosesor tunggal yang sederhana namun revolusioner. Apple II pada tahun 1977, penyempurnaan dengan grafis warna dan efisiensi sistem tertanam menjadi standar industri dan sukses di pasaran bisnis atau pendidikan. Wozniak membuktikan bahwa sistem tertanam bisa menjadi inti komputer pribadi yang mudah digunakan. Karyanya di Apple I atau II menjadi fondasi bagi pengembangan komputasi modern. Augmented Reality HR atau Virtual Reality VR Developer. Augmented Reality atau HR adalah teknologi yang menggabungkan objek maya 2D atau 3D ke dalam lingkungan nyata secara real-time melalui perangkat keras seperti smartphone atau komputer. Berbeda dengan virtual reality atau VR yang sepenuhnya menciptakan lingkungan maya sehingga pengguna merasa berada di dunia virtual. Seorang HR atau VR developer adalah pengembang software yang membuat aplikasi berbasis AR dan VR di berbagai bidang seperti game, pendidikan, kesehatan, dan industri. Dalam profesinya, developer harus mematuhi etika kerja karena teknologi ini bersentuhan langsung dengan pengalaman dan data pengguna. Prinsip etika tersebut meliputi yang pertama, perlindungan informasi pengguna, seperti data seperti biometrik dan perilaku pengguna harus diamankan dan tidak digunakan tanpa izin. Yang kedua, transparansi penggunaan data. Pengguna harus tahu dengan jelas bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Yang ketiga, keamanan fisik pengguna. Aplikasi harus dirancang untuk meminimalkan risiko cedera akibat pergerakan fisik saat menggunakan XR atau VR. Etika ini penting untuk menjaga kepercayaan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Di sini ada sejarah konsep virtual reality pertama kali muncul pada tahun 1968 ketika Ivan Sutherland, seorang ilmuwan komputer, menciptakan sistem tampilan berbasis komputer pertama yang disebut Sword of Damocles. Alat ini merupakan headset VR pertama yang mampu menampilkan grafik 3D sederhana meskipun ukurannya besar dan kurang praktis. Pada tahun 1980-an, Jaron Lanier, pendiri VPL Research, memperkenalkan istilah virtual reality dan mengembangkan perangkat VR seperti Dataflow dan iPhone yang menjadi cikal bakal headset VR modern. Pada tahun 1990, istilah augmented reality
atau AR pertama kali diperkenalkan oleh Tom Fowler, seorang insinyur dari Boeing yang mengembangkan sistem AR untuk membantu pekerja dalam merakit pesawat. Di saat yang sama, perkembangan VR juga semakin maju dengan dirilis virtuality. Salah satu sistem arcade VR pertama yang komersialkan. Selain itu, pada tahun 1999, AR mulai mendapatkan perhatian di bidang militer ketika digunakan dalam sistem pelatihan pesawat tempur oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Perkembangan AR atau VR semakin pesat sejak tahun 2010, terutama dengan hadirnya perangkat komersial yang lebih canggih. Palmer Luckey memperkenalkan Oculus Rift pada tahun 2012 yang kemudian diakuisisi oleh Facebook atau disebut sekarang Meta. Pada tahun 2014, keberhasilan ini menginspirasi perusahaan lain seperti HTC, Vive, dan Sony PlayStation VR yang membawa teknologi VR ke industri game. Sementara itu, di bidang AR, Google merilis Google Glass pada tahun 2013, yang meskipun kurang sukses di pasar, membuka jalan bagi inovasi selanjutnya seperti Microsoft HoloLens 2016 dan Apple Vision Pro 2024. Teknologi AR juga semakin berkembang dengan munculnya aplikasi seperti Pokemon Go 2016 yang membuktikan bahwa AR dapat diterapkan dalam hiburan dan kehidupan sehari-hari. Ini tugas A, merancang dan mengembangkan aplikasi AR atau VR. AR atau VR, developer harus memahami konsep dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis realitas virtual dan augmented reality. Mereka bertugas membuat desain user experience atau UX dan user interface atau UI yang sesuai dengan dunia virtual atau augmented. Pengembangan interaksi dan lingkungan 3D, developer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 3D imersif yang menarik dengan menggunakan perangkat lunak pemodelan 3D seperti Blender, Maya, atau 3ds Max. Selain itu, mereka juga mengembangkan interaksi pengguna dalam dunia virtual seperti penggunaan gestur kontrol, suara, dan pergerakan tubuh. Ini ada tokoh terkenal kontribusi dalam VR atau AR developer. Pengembangan Sketchpad yaitu sebuah sistem revolusioner yang memungkinkan pengguna menggambar langsung di layar menggunakan pena cahaya. Mengembangkan headset VR pertama yang menjadi fondasi teknologi AR dan VR. Kontribusi di DARPA dan mendirikan Evans dan Sutherland yang menjadi pionir dalam industri grafika komputer dan simulasi penerbangan. Sini adalah blockchain developer adalah seorang profesional teknologi yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang berjalan di atas teknologi blockchain. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memastikan keamanan serta efisien jaringan blockchain, termasuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan kontrak pintar. Teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh dua peneliti, Stuart Haber dan W. Scott Stornetta. Mereka ingin menciptakan sebuah sistem di mana dokumen memiliki timestamp yang tidak bisa diubah. Ini adalah dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai blockchain. Pada tahun 1992, mereka mengembangkan sistem ini dengan memasukkan konsep pohon Merkle yang memungkinkan beberapa dokumen dikumpulkan menjadi satu blok. Namun, teknologi ini belum begitu dikenal dan digunakan secara luas hingga munculnya Bitcoin. Pada tahun 2008, seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto memperkenalkan konsep Bitcoin dalam sebuah white paper. Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar sistemnya. Pada Januari 2009, Satoshi merilis perangkat lunak Bitcoin pertama dan menambang blok pertama yang dikenal sebagai Genesis Block. Blockchain yang digunakan oleh Bitcoin adalah rantai blok yang berisi semua transaksi Bitcoin yang pernah terjadi. Ini memberikan keamanan dan transparansi, karena setiap transaksi dapat diverifikasi oleh siapa saja yang memiliki akses ke jaringan Bitcoin.
Pada tahun 2015, Betterin dan timnya melakukan transaksi mata uang digital, tetapi juga menjalankan smart contracts atau kontrak pintar. Kontrak pintar adalah program yang berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Ethereum membuka pintu untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang dapat digunakan dalam berbagai industri, mulai dari keuangan hingga permainan. Blockchain developer adalah seorang profesional teknologi yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang berjalan di atas teknologi blockchain. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memastikan keamanan serta efisiensi jaringan blockchain, termasuk aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar. Di sini ada tokoh terkenal dari blockchain, yaitu Wakefield Scott Stornetta, lahir Juni tahun 1959, adalah seorang fisikawan dan peneliti ilmiah asal Amerika. Makalahnya pada tahun 1991 yang berjudul How to Timestamp a Digital Document yang ditulis bersama Stuart Haber memenangkan Discover Award for Computer Software pada tahun 1992 dan dianggap sebagai salah satu makalah paling penting dalam pengembangan cryptocurrency. Stornetta saat ini merupakan seorang fellow di Creative Destruction Lab, sebuah akselerator startup berbasis sains dan teknologi di Rhodes School of Management, Universitas Toronto. Ia juga merupakan pendiri dan chief scientist di Yugan Partners, sebuah firma modal ventura yang berfokus pada blockchain yang memberikan nasihat kepada investor tentang peluang startup blockchain dan kepada pemerintah tentang kebijakan blockchain. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Dewan Penasihat untuk American Blockchain PAC. Kesimpulan, perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai profesi baru di bidang teknik informatika, termasuk Embedded System Engineer, AR atau VR Developer, dan Blockchain Developer. Ketiganya memiliki peran strategis dalam membangun masa depan digital yang lebih efisien, interaktif, dan aman. Embedded System Engineer memainkan peran penting dalam merancang dan mengembangkan sistem tertanam yang menjadi otak dari berbagai perangkat pintar. Keahliannya dibutuhkan dalam bidang otomotif, kesehatan, dan Internet of Things (IoT) dengan tanggung jawab besar terhadap keandalan dan keamanan perangkat. AR atau VR developer berperan dalam menciptakan pengalaman digital yang imersif melalui teknologi realitas maya dan tambahan. Profesi ini membuka peluang besar dalam pendidikan, pelatihan, hiburan, dan layanan medis dengan menggabungkan dunia nyata dan virtual. Sementara itu, blockchain developer menjadi ujung tombak dalam pengembangan sistem desentralisasi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi ini membawa revolusi dalam sistem transaksi digital, keamanan data, serta pengembangan aplikasi yang lebih terbuka dan terpercaya. Ketiga profesi ini tidak hanya menuntut penguasaan teknologi yang tinggi, tetapi juga memerlukan tanggung jawab etika dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang ini sangat penting untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks dan terhubung. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua.